Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kenny Josia Silain dengan NPM 2022-4350-0644 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil karya tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk mendeteksi kerusakan printer menggunakan metode backward chaining di PT Smart Lab Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan PT Smart Lab Indonesia akan efisiensi dan kemudahan kemandirian dalam penanganan kerusakan perangkat printer kantor. Seringkali proses perbaikan terhambat karena keterbatasan jumlah teknisi IT support. Oleh karena itu, sistem pakar ini dibangun untuk mengadopsi pengetahuan teknisi ke dalam sistem berbasis web dan desktop executable yang mampu mendiagnosis 5 jenis kerusakan utama berdasarkan 15 fakta gejala fisik menggunakan metode backward chaining yang dioptimasi dengan algoritma Best First Search atau BFS. Kita mulai demonstrasi aplikasi dari peran pakar printer atau administrator sebagai pengelola basis pengetahuan. Pada dashboard pakar, disajikan 4 kartu metrik utama yang merangkup total gejala, total kerusakan, total aturan aktif, dan total konsultasi. Di tengah layar terdapat grafik batang 5 warna yang memvisualisasikan statistik, frekuensi diagnosis, jenis kerusakan printer secara real-time. Selanjutnya, kita menuju menu kelola data gejala. Di sini pakar mengelola master data 15 gejala fisik printer. Pakar dapat menambah gejala baru, mengubah nama gejala, maupun menghapus gejala yang sudah tidak relevan. Seluruh perubahan disimpan secara aman pada basis data SQLite. Pada menu kelola data kerusakan, pakar mengelola 5 jenis kerusakan utama printer beserta rekomendasi solusi perbaikannya. Fitur ini memastikan rekomendasi perbaikan yang diterima pengguna selalu akurat dan sesuai dengan standar penanganan teknisi IT support PT Smart Lab Indonesia. Fitur paling krusial berada pada menu kelola aturan. Di sini, pakar merelasikan target kerusakan pada drop-down konsekuen dan dengan gejala-gejala preme syarat pada daftar attendance atau if. Pengetahuan pakar tertanam secara terstruktur dalam format rule if then dan dapat diperbarui secara dinamis tanpa perlu mengubah kode program. Setelah basis pengetahuan teruji, sekarang kita masuk ke peran customer atau staf umum untuk melakukan konsultasi mandiri. Pengguna membuka menu konsultasi diagnosis yang menyajikan 15 kartu gejala fisik printer. Terdapat kolom pencarian interaktif yang memudahkan pengguna menyaring gejala secara tepat. Misalnya dengan mengetik kata kunci kertas. Sebagai contoh simulasi kasus, printer mengalami kendala tidak dapat menarik kertas dan mengeluarkan bunyi gesekan. Pengguna mencetak G03 dan G04, lalu menekan tombol diagnosis printer. Sistem secara instan menyimpulkan hasil diagnosis utama, yaitu K02 atau roller penarik kertas aus dalam rule R03, beserta rincian rekomendasi solusi perbaikannya. Di bagian bawah, sistem menyediakan transparansi console trace log. Fitur ini memperlihatkan alur penalaran mundur atau goal driven dari hipotesis kerusakan menuju pembuktian fakta gejala yang dioptimasi menggunakan algoritma Best First Search atau BFS. Sehingga proses inferensi berjalan sangat efisiensi. Pengguna dapat mencetak laporan resmi dengan menekan tombol cetak hasil. Sistem secara instan memicu dialog pertinjau cetak PDF 1 halaman A4 resmi yang sudah memuat kop surat PT Smart Lab Indonesia. Hasil utama, landasan aturan if dan tingkat akurasi 95%, dan kolom tanda tangan teknisi IT support.
Seluruh hasil konsultasi tersimpan otomatis pada menu riwayat diagnosis, di mana pengguna dapat mencetak ulang laporan resmi satu halaman A4 kapan saja secara instan. Berikutnya, saya akan memaparkan analisis kelebihan dan kelemahan dari sistem pakar yang dikembangkan. Kelebihan sistem yang pertama adalah objektivitas dan akurasi atau bebas praduga manusia. Penentuan keputusan diagnosis tidak lagi mengandalkan asumsi atau praduga subjektif dari pakar manusia, melainkan dieksekusi secara otomatis oleh sistem menggunakan perhitungan rumus optimasi pencarian Best First Search atau BFS pada aturan logis yang terukur. Kelebihan sistem yang kedua adalah portabilitas dan native offline. Aplikasi mendukung pengoperasian berbasis executable standalone atau EXE yang dapat dijalankan 100% offline tanpa internet maupun mode cloud online. Kelebihan sistem yang ketiga adalah standarisasi pelaporan. Laporan hasil terformat presisi satu halaman A4 resmi berkop surat dan siap dipertanggungjawabkan. Adapun kelemahan dan rencana perkembangan yang mendatang. Kelemahan yang pertama adalah platformnya terbatas atau mungkin belum basis mobile app. Sistem saat ini dikembangkan berbasis web dan desktop executable atau exe, sehingga belum diimplementasikan ke dalam versi aplikasi mobile natif seperti Android atau iOS. Kelemahan yang kedua adalah skop basis pengetahuannya. Basis pengetahuan saat ini terfokus pada 5 jenis kerusakan utama dan 15 gejala fisik printer di PT Smart Lab Indonesia, sehingga memerlukan pengembangan basis data lanjutan untuk tipe printer non-standar lainnya. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 20 data kasus real kerusakan printer di PT Smart Lab Indonesia, sistem pakar ini berhasil mencapai tingkat ketepatan diagnosis sebesar 95%, atau 19 kasus valid dan 1 kasus tidak valid. Kesimpulannya, sistem pakar ini terbukti mampu menjadi solusi yang efektif, objektif, dan mandiri dalam membantu penanganan kerusakan printer di PT Smart Lab Indonesia. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Selamat pagi.